Oke teman-teman, ada berita terhangat nih ya. Jadi baru-baru ini Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto telah memberikan pernyataan yang menggemparkan Indonesia dan Israel ya. Jadi ia telah mengatakan bahwa Indonesia siap mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dengan syarat. Tak cukup sampai di situ. PP Muhammadiyah pun ikut speak up mengenai pernyataan Prabowo. Simak sampai selesai ya. Two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan. Media Israel menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait syarat agar Indonesia mengakui kedaulatan Israel. Dalam pernyataan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu hari ini, Prabowo menyebut Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina terlebih dahulu jika ingin diakui oleh Indonesia. Prabowo bahkan membuka peluang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika syarat tersebut terpenuhi. Ia berulang kali menekankan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya cara untuk menuju perdamaian. Namun The Times of Israel menegaskan kembali sikap pemerintah Zionis yang secara tegas menentang negara Palestina. Saat ini hampir 150 negara di dunia mengakui otoritas Palestina yang berpusat di Ramallah. Namun Israel menilai berdirinya negara Palestina justru akan menimbulkan bahaya dan mengancam warganya. Selain itu juga berpotensi melanggengkan konflik antara Israel dan Palestina serta mengancam wilayah tersebut. The Times of Israel juga menyebut Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Terkait konflik Palestina dan Israel, Indonesia secara konsisten menyerukan solusi dua negara. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut.
Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita... Majelis Ulama Indonesia merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang kemungkinan RI mengakui negara Israel bila Palestina merdeka. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku tak setuju dengan sikap Prabowo. Menurutnya, Indonesia tidak mungkin membuka hubungan dengan Israel sebab negara tersebut telah menjajah Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Abbas pada Kamis 29 Mei. Abbas mengingatkan Prabowo bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan nilai keadilan dan peri kemanusiaan. Menurut Abbas, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengecam segala bentuk penjajahan di muka bumi. Oleh karena itu, jika Israel ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka harus ada berbagai syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah Israel harus berhenti menjajah tanah Palestina. Selain itu, Israel juga harus mengakui kemerdekaan Palestina. Israel harus tanggung jawab genosida Palestina jika mau diakui Indonesia. Begitulah kira-kira menurut Muhammadiyah, ya. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Anwar Abbas telah mengatakan bahwa Indonesia baru bisa mengakui negara Israel apabila mereka menerima kemerdekaan Palestina. Anwar juga telah mengatakan bahwa selama ini Indonesia menutup hubungan diplomatik dengan Israel karena ya negara tersebut telah menjajah Palestina gitu. Sedangkan Indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan, ya, karena tidak sesuai dengan nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan, seperti yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Karenanya, jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, kata Anwar kepada Tempo pada hari Rabu 28 Mei 2025. Selain itu, Anwar juga telah mengingatkan bahwa Israel juga harus bertanggung jawab atas tindakan genosida dan semua perbuatan buruk mereka terhadap rakyat dan negeri Palestina. Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan nih bahwa pemerintah Indonesia akan mengakui negara Israel apabila Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat. Ucapan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pernyataannya bersama dengan Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron ya di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Rabu 28 Mei 2025. Prabowo juga telah mengatakan satu-satunya kemerdekaan bagi Palestina adalah dengan solusi dua negara. Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kata Prabowo ya. Prabowo juga telah mengatakan bahwa Indonesia akan menjamin Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat dan menjamin keamanannya. Bahkan, kata Pak Prabowo, Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian di perbatasan keduanya. Ya, Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan mendorong kemerdekaan negara Palestina dalam konferensi tingkat tinggi solusi dua negara di New York, Amerika Serikat pada Juni 2025. Dalam KTT tersebut, Macron mengatakan Prancis dan Arab Saudi akan memberikan dorongan baru untuk pengakuan negara Palestina, termasuk pengakuan terhadap Israel untuk hidup aman dan damai di kawasan Timur Tengah. Kami juga berkomitmen untuk memulai kembali proses menuju solusi dua negara, pengakuan timbal balik, dan perdamaian yang berkelanjutan, kata Macron di Istana Merdeka, Jakarta 28 Mei 2025. Macron mengatakan langkah ini persis dengan posisi Indonesia seperti yang disampaikan Prabowo, yakni satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah solusi politik jangka panjang. Jadi bagaimana nih tanggapan dari kalian semua nih lur ya? Tulis di kolom komentar, namun ingatlah berkomentarlah dengan bijak.
Sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.